Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini kita akan melanjutkan materi. Jadi hari ini ada dua materi ya. Yang materi pertama saya rekam. Ini saya rekam dulu, baru nanti jam 10.30 akan ada pengarahan dari saya ya terkait project yang harus diselesaikan nanti setelah UTS kan harusnya sudah mulai fokus ke project akhir, sehingga nanti setelah ini jam 10.30 kita akan ketemu untuk pengarahan terhadap project yang harus dikerjakan oleh kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Nah, sesuai yang saya sampaikan sebelumnya, untuk materi pertama ini akan kita belajar kelanjutan materi sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kita belajar terkait ekspor ke PDF. Nah, hari ini kita akan belajar terkait ekspor ke Excel. Nah, ini karena kemarin kalau kita ngerjakan program atau web itu biasanya yang ditanya itu bentuk laporannya mau PDF atau mau Excel. Nah, kita akan bahas hari ini, dan tentunya ini kita bahas bareng-bareng sebenarnya, tapi saya rekam aja di sini. Kita akan live, dan saya juga di project yang saya buat untuk kuliah sebelumnya juga masih belum terinstall paket untuk ekspor Excel. Nah, kita akan cari dulu nanti di GitHub ataupun di Google. Nanti kita akan menggunakan salah satu paket yang bisa kita manfaatkan untuk ekspor ke Excel. Ya, akan saya share layar dulu. Nah, oke, ini sudah tampil layar screen-nya ya. Oke, kita akan ini kepencet. Oke, kita cari dulu library-nya ya. Oke, di sini kita sebenarnya banyak library yang bisa kita pakai ya. Ini kita cari misalkan ekspor Excel Laravel 8 ya, Laravel 8. Kalau saya sebelumnya sering pakainya Laravel yang versi sebelumnya 5 titik sekian gitu ya. Cuma saya belum mencoba untuk Laravel yang versi 8. Nah, ini banyak tutorial di sini, teman-teman bisa menggunakan. Nah, saya biasanya pakai yang ini, website ini ya. Kita coba aja buka, atau teman-teman bisa baca tutorial-tutorial yang sudah ada di sini ya. Ini juga hampir sama ya caranya. Oke, nah ini Laravel saya besarkan besar nih. Oke, ini webnya ini ya, laravel.com ya, laravel.stripexcel.com. di sini teman-teman bisa baca di situ. Cuma di sini kita bisa langsung buka GitHub-nya. Oke, di sini sudah ada quick start-nya, sudah ada dokumentasi, ada videonya dan seterusnya. Nah, ini contoh skripnya ya. Jadi sebenarnya nggak begitu sulit ya. Yang pertama di sini membuat sebuah kelas, di mana kelas itu adalah implementasi dari collection atau bentuk collection itu kayak semacam array, tapi lebih ke record data gitu. Kemudian diambil datanya semua, misalkan ini tabel user ya, diambil dan seterusnya. Nah, di sini akan kita buka yang dokumentasinya mana? Oh ya, di atas tadi ya. Kita buka dokumentasinya. Ini langsung di webnya langsung ya. Oke. Kemudian kita cek instalasi. Nah, ini. Jadi ini ada PHP 7, 2 atau 8, kemudian Laravelnya 5.8, tapi kita akan coba di Laravel 8 itu support atau tidak ya.
Kemudian itu adalah ekstensi yang dibutuhkan. Nah, ini teman-teman biasanya kalau pakai SAMPP support ekstensi ini biasanya ya. Cuma kadang kalau kita upload ke server itu ini harus install lagi. Tapi kalau pakai cPanel atau bawaan hosting, nah kalau ada yang tidak aktif ya nanti diaktifkan dari sisi cPanel bisa. Oke, untuk instalasinya di sini ada perintah composer recruit mat website _excel. Oke, saya coba project saya jalankan dulu. Sorry, kalau tempat saya itu karena harus masuk root berarti saya pakai terminal ya. Oke, sebelumnya saya jalankan dulu MySQL nya seperti biasa. Kalau teman-teman SAMPP nya dijalankan dulu ya. Nah, ini tempat saya jalankan dulu MySQL servernya. Kalau nanti nggak dijalankan nggak bisa jalan soalnya untuk PHP artisannya. Pencet. Oke, ini sudah jalan. Saya akan buka Visual Studio ya, seperti kalau kemarin kan teman-teman tinggal buka aja Visual Studio, tapi tempat saya harus pakai terminal karena harus ada izin untuk menjalankan PHP artisannya. Oke, ini sudah terbuka untuk Visual Studio-nya. Kita buka project yang selama kita pakai untuk kuliah ya. Oke, ini materi yang kemarin saya hapus dulu. Saya hapus dulu semuanya. Kita akan fokus ke terminalnya. Jadi kalau di Visual Code kan terminal sudah langsung bisa kebaca di sini. Oke, ini saya bikin dulu. Saya besarkan sedikit. Nah, di situ disampaikan komposer yang misalnya. Oke, sebentar ini agak. Kita cek yang di dokumentasinya tadi disampaikan. Nah, saya copy aja ya. Copy. Nah, di sini kita jalankan. Ini sudah ada di dalam folder web 2 di folder project Laravel ya. Kalau teman-teman CMD-nya belum masuk ke folder project Laravel, silahkan dimasukkan dulu pakai CD, kemudian garis miring path foldernya mana. Oke, saya paste. Oke, kita tunggu. Di sini akan tadi ketika saya paste langsung di enter ya. Jadi di sini langsung menghubungi paketnya. Di sini akan kita tunggu untuk proses downloadnya. Kita tunggu sejenak. Lama kelihatannya. Kita tunggu dulu, lama atau tidak tergantung koneksinya juga ya. Tapi karena ini baru pertama kali komposernya belum pernah download mat website _Excel ya, agak lama karena ini harus nyari dulu ya. Cuma kalau nanti sudah pernah download biasanya lebih cepat. Nah, ini sudah mulai proses ya. Proses yang paling lama yang awal tadi ya, itu kemungkinan mencarinya agak lama. Tapi kadang cepat juga untuk prosesnya, tapi kebetulan ini agak lama. Tapi kalau sudah masuk ke proses ini nanti lebih cepat ya. Kita tunggu aja, ini lagi update vendornya, proses akan mendownload gitu. Nah, ini sudah proses download ya. Ini agak lama tadi karena ternyata di beberapa ISP itu ada trouble jaringan ya. Kemarin sudah saya tanyakan pihak provider, ternyata beberapa provider internet itu ada kendala backbone jalur jaringan ya.
Oke, ini sudah selesai untuk instalasi paketnya. Kemudian kita buka lagi panduannya setelah terinstall di sini. Nah, ini sudah langsung defaultnya ini ya, tapi kita akan mendaftarkannya ke dalam service provider. Nah, kita buka file di dalam config _app.php ya. Nanti kita tambahkan ini provider Excel-nya seperti yang kemarin kita lakukan untuk PDF ya. Oke, kita buka folder config app. Oke, ini saya geser dulu biar kelihatan. Nah, ini kemarin ini ya. Oke, ini aliasnya, providernya atasnya. Nah, ini providernya kita turunkan, kita taruh paling bawah saja. Nah, sebelumnya kan kita belajar DOM PDF. Nah, ini kita tambahkan di bawahnya sini. Kita save, kita buka lagi. Setelah mendaftarkan itu, kemudian kita tambahkan aliasnya. Jadi alias ini biar kita memanggilnya enak, tidak perlu mengetik panjang seperti ini ya. Nanti cukup memanggil Excel gitu aja. Oke, ini kita copy aja. Oke, ini langkahnya kayak PDF yang kemarin kita pelajari. Oke, ini kita tambahkan di bawahnya, kita simpan lagi. Oke, habis itu seperti yang kemarin juga, ini perlu kita publish juga biar nanti ada file namanya config _excel.php. Oke, kita copy aja. Kita jalankan di CMD-nya ya. CMD-nya saya naikkan dulu. Saya paste. Pastenya salah tempat. Paste. Nah, itu kelihatan ya kalau tulisannya ketutupan dengan kamera saya nggak apa-apa, nanti dibuka aja untuk panduannya. Nanti kita share linknya di e-learning sehingga teman-teman tinggal ngikutin aja atau tinggal copy perintahnya ya. Oke, ini saya buka dulu kameranya, saya tutup dulu sebentar. Oke. Ya, itu ya. Jadi PHP Artisan vendor .2 publish, providernya Madweb set Excel service provider, kemudian tagnya adalah config. Seperti itu. Terus kita enter ya. Kita enter. Oke, komplit ya. Ini tidak perlu koneksi kalau ini kan hanya men-generate file config excel.php. Oke, kita baca lagi panduannya. Nah, untuk instalasi sudah selesai, cukup mudah. Yang lama pas komposernya tadi karena download ya. Kemudian, nah ini kita akan langsung ke ekspor ya. Ini sebenarnya ada impor, cuma yang impor nanti monggo dipelajari sendiri. Jadi teman-teman bisa melakukan impor data dari Excel ke database atau dari Excel ke file JSON dan sebagainya. Kita akan melakukan yang ekspor. Kita gunakan yang ini aja, yang paling gampang, yaitu Quick Start ya. Nanti teman-teman bisa membaca lagi untuk proses lainnya. Di sini ada bagaimana menyimpan Excel-nya ke dalam hard disk, bagaimana membuat query dan seterusnya ya. Bahkan sampai bagaimana menggambar di dalam Excel ya. Cuma kita akan belajar dulu yang Quick Start-nya dulu biar tahu bentuknya. Nah, ini kita buat namanya ini akan mengekspor model user ya. Nanti kita coba yang model mahasiswa. Yang sebelumnya pernah kita pelajari kan mahasiswa ya. Sebentar, modelnya apa? Bener, mahasiswa ada enggak ya? Kita cari model. Oh, ini ada. Oh, siswa ya, adanya siswa. Kita yang halaman aja ya, karena kemarin kan yang halaman itu ada database-nya ya, ada database-nya di sini. Nanti kita akan ekspor pakai Excel, di sini halamannya ya. Berarti di sini nanti perintahnya berarti PHP Artisan
Make Export, kita kasih nama halaman ekspor dengan menggunakan model halaman. Oke, kita copy. Oke, ini saya naikkan aja ya. Ini biar bersih ya. Clear, bisa bersih nggak? Oh, bisa ya. Ini kita ganti dulu halaman ya, bisa kecilkan dikit biar nggak pindah baris, kekecilan ya. Oke, terus kita kasih nama halaman ekspor ya. Jadi ini namanya sebenarnya bebas, tapi biar kita mudah menghafalnya kita kasih nama halaman ekspor, kemudian modelnya adalah halaman, hanya besar ya, sesuai kelas modelnya ini. Oke, kita enter. Oke, sudah tergenerate file halaman ekspor. Kemudian setelah itu, nah di sini sudah jelas akan ditemukan folder ekspor di dalam folder app, kemudian ada namanya halaman ekspor.php. Nah, nanti kita buka. Oke, kita cek aja langsung ya. Kita buka di folder app. Nah, ini sudah ada folder ekspor di samping kiri ya. Kita klik, di situ sudah ada halaman ekspor. Nah, secara default di sini sudah ada namanya langsung terhubung ya, use app halaman. Jadi gunakan model halaman atau gunakan tabel halaman. Kemudian kita buat kelas halaman ekspor yang diimplementasikan atau dibuat dari from collection. Jadi ini sudah kelas bawaannya paket website Excel tadi. Kemudian di sini ada function collection, fungsinya adalah untuk mengambil data dari halaman. Ya, diambil semua karena di sini prosesnya all, berarti diambil semua. Oke, kita lanjut. Nah, kita tinggal menambahkan ke dalam controller yang kita buat sebelumnya ya. Di situ tinggal nanti kita panggil fungsi ekspor, kemudian kita jalankan Excel download new halaman ekspor, nama filenya apa. Nah, cuma gitu toh ya, gampang ya. Oke, kita cek apakah ada halaman controller. Nah, di sini kemarin kan baru buat PDF controller ya. Nah, di sini kemarin kita sudah buat ini. Nah, teman-teman bisa pakai CMD cara membuat controllernya. Masih ingat nggak? Kalau lupa kita coba aja buka dokumentasinya. Cara membuat controller lewat CMD atau lewat PHP Artisan. Tapi kalau mau manual ya nggak apa-apa, tinggal file new file, kemudian nama filenya dikasih nama controllernya apa. Oke, di sini tidak ada perintahnya ya, PHP Artisan Make Control. Oke, ini sudah ada. Nah, perintahnya PHP Artisan Make Controller, kemudian nama controllernya. Oke, kita coba buat seperti yang PDF kemarin. Kalau ini namanya PDF controller, kita akan buat Excel controller ya. Oke, kita naik. Salah ketik. Saya clear dulu. PHP Artisan Make controller, kita kasih nama Excel controller. Oke, kita enter ya. Oke, langsung tergenerate file Excel, ini langsung muncul di samping kiri ya, Excel controller. Oke, diklik. Nah, masih kosongan, kita tinggal nambahi sesuai ini. Kita panggil kelas halaman ekspor sama yang library-nya Excel-nya tadi. Kita copy. Tapi kelihatannya yang Excel ini, oh ya tadi sudah ditambahkan di alias tadi kan sudah ada ya. Nah, ini kan sudah ada aliasnya ya. Harusnya use Excel gitu aja bisa harusnya. Oke, kita copy dulu aja. Kita tambahkan di Excel controller ya, di bawahnya sini. Nah, yang Excel ini nggak harus ditulis ini harusnya ya, cukup use Excel. Jadi
tidak perlu ditulis use mat website garis miring excel garis miring pakades, itu kepanjangan karena tadi sudah kita setting aliasnya, jadi cukup use excel gitu aja. Kemudian yang ini tadi kita buatkan halaman ekspor ya, kemudian kita buat function. Ini kita copy functionnya, kita taruh sini. Ini berarti kita kasih nama kalau PDF kemarin apa ya, PDF halaman ya, berarti ini kita kasih nama misalkan Excel halaman. Jadi kalau nanti fungsi Excel halaman ini dipanggil, akan menjalankan proses download terhadap kelas halaman ekspor, terus disimpan dengan nama di sini misalkan halaman Excel, ekstensinya halaman .xlsx, berarti ini sudah Excel yang versi terbaru ya. Terus sudah selesai, kita simpan dulu. Tinggal satu lagi kita tambahkan root ya. Jadi root itu nanti memanggil kelas Excel controller, kemudian menjalankan function Excel halaman. Kita cek rootnya di folder root. Mana folder root? Nah ini ya, folder root. Terus nama rootnya adalah web.php. Nah kemarin kan kita di sini ya. Nah ini kita copy taruh bawahnya aja. Jangan lupa PDF-nya ditambahkan ya. Sebenarnya bisa langsung diketik di dalamnya sini ya, tapi kan kepanjangan. Kita tambahkan di sini use app http controller. Tadi namanya adalah Excel ya. Kita panggil di sini, sudah kita panggil, kemudian turun lagi. Ini tadi saya copy ya, ini PDF-nya saya ganti Excel, ini berarti Excel juga. Nah fungsinya tadi apa? Excel halaman. Jadi yang ini rootnya, nama rootnya, kemudian ini nama kelas yang kita buat tadi, ini kelas Excel controller, kemudian yang ini adalah nama functionnya. Jadi nama functionnya di sini. Jadi nanti teman-teman kalau buat fungsi yang lain ya ini di copy aja, copy taruh bawahnya. Jadi Excel halaman, Excel siswa, Excel guru, atau Excel lainnya gitu. Tapi jangan lupa tetap ada proses pembuatan kelas halaman ekspor dulu seperti yang sebelumnya tadi. Oke, ini sudah kita simpan ya. Kita coba panggil halaman Excel. Ini kita jalankan dulu servernya PHP Artisan Server. Oke, sudah berjalan. Kita buka browsernya, localhost 48000. Nah ini garis miring tadi apa tadi? Halaman garis miring Excel ya. Oke, enter. Nah ini ada yang error nih, kelas halaman not found. Oh ini ada yang salah, halaman ekspor. Wah ini ada yang, oh ya, ini ada yang error karena di dokumentasi tadi itu kan supportnya di Laravel versi 5.8, padahal di versi 8 itu model itu ada di app ya. Saya ulangi, model itu ada di folder app, kemudian masuk lagi folder model, baru halaman. Nah di ekspor tadi ternyata di sini tidak ada modelnya. Nah ini harus kita tambah dulu. Ternyata perintah membuat file halaman ekspor tadi tidak mampu untuk mendeteksi lokasi model halaman. Jadi kita ngalahi nambahkan folder model di use app model halaman. Kita simpan, kita coba lagi ya, enter. Nah ini sudah terdownload di pojok kiri atas. Kita buka. Ini errornya sebenarnya sudah nggak ada ya, karena ini prosesnya download. Nah ini sudah terdownload ya. Sudah terdownload teman-teman di sini. Cuma formatnya masih format default ya, belum ada header, belum ada border, belum ada warna. Nah teman-teman nanti di sini bisa menambahkan header, bisa menambahkan border, tinggal membaca dokumentasi yang sudah disediakan ya.
Oke teman-teman, itu untuk contohnya. Jadi kalau ini nanti kita jalankan, saya ulangi ya, kalau kita jalankan di sini sudah ada localhost 8000 garis miring halaman garis miring Excel, kita enter, itu langsung download Excel ya. Ini sudah terdownload di samping kiri, langsung bentuknya file Excel. Oke, hari ini itu dulu untuk materi pertama. Untuk sesi kedua akan saya lakukan pengarahan terhadap project UASnya atau project akhir ya. Terima kasih, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.